Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bicara Pajak bersama saya, Faris Sustian. Dalam video kita kali ini, kita akan membahas atau menjawab ya satu pertanyaan yang dikirimkan via email ke saya dari Zahra Sahidah. Pertanyaannya adalah seputar NPWP, seputar pegawai ya yang memiliki NPWP di pertengahan tahun seperti itu. Jadi pertanyaannya adalah di sini. Contohnya misalkan Pak Dani dari Januari sampai Mei dia belum memiliki NPWP. Dan di bulan Juni Pak Dani ini sudah memiliki NPWP. Nah, untuk penghasilannya sendiri itu dari sejak Januari itu sudah di atas PTKP ya. Artinya dari sejak Januari itu seharusnya dia sudah dipotong PPh pasal 21. Nah, berhubung dari Januari sampai bulan Mei itu kan belum punya NPWP. Artinya dia nanti akan dipotong pasal 21-nya lebih tinggi dibanding kalau dia memiliki NPWP. Nah, sementara dia baru memiliki NPWP itu di bulan Juni ya, di bulan Juni 2023 misalkan gitu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara memasukkan pemotongannya tadi ke SPT 21 ya khususnya. Kemudian bagaimana cara untuk pembuatan bukti potong untuk yang tahunannya juga seperti itu. Nah, kita akan membahasnya eh, berikut ini. Oke, jadi misalkan ini adalah simulasinya ya. Oke, jadi di sini misalkan ini adalah simulasinya gaji, kemudian anggap aja apa penghasilannya itu adalah gaji dan tambahan penghasilan lainnya ya, yang bisa teratur sama ataupun tidak sama setiap bulan seperti itu. Anggap saja karena tadi ya Pak Dani ini dia awal tahun dia belum memiliki NPWP. Asumsinya misalkan katakanlah gajinya itu 6 juta gitu ya misalkan. Kemudian sama misalkan gajinya tetap selama sampai dengan akhir tahun sampai dengan Desember. Kemudian untuk penghasilan lainnya misalkan kayak uang makan, uang lembur dan sebagainya itu yang dia terima itu tidak sama setiap bulan gitu ya. Misalkan kayak dia terima komisi dan sebagainya, tapi dia tetap dianggap sebagai penghasilan teratur gitu ya. Jadi kan kalau penghasilan itu kan ada yang penghasilan teratur dan tidak teratur. Kalau tidak teratur itu contohnya kayak bonus, THR dan sebagainya. Nah, kalau yang teratur itu biasanya yang dia tetap terima tiap bulan walaupun nilainya tidak selalu sama ya, tidak sama seperti gaji misalkan gitu. Katakanlah kayak uang makan, uang lembur, kemudian uang saku, perjalanan dan sebagainya itu adalah sebagai tambahan penghasilan tadi ya, yang sifatnya teratur tapi tidak selalu sama setiap bulan. Nah, misalkan bulan Januari dia terima 500.000, kemudian Februari misalkan 600, kemudian Maret katakanlah turun 400 gitu ya misalkan, kemudian ini 500 lagi. Oke, kemudian ya kita coba yang lainnya ya. Oke, misalkan ini 750 dan ya, oke, kemudian ini kita oke, ini sampai bulan Desember misalkan 1 juta gitu ya. Oke. Nah, misalkan ini ya, jadi tambahan penghasilan brutonya sebulan berarti kan ini ya, Januari berarti kita fokus di Januari sampai Mei dulu karena ini adalah yang belum memiliki NPWP tadi. Jadi penghasilan bruto sebulan adalah misalkan Januari berarti 6.500.000. Kemudian dikurangi dengan biaya jabatan. Biaya jabatan maksimal sebulan adalah 500.000, artinya ini masih di bawah 5% ya, 5% kali penghasilan bruto. Eh,
Ini asumsi tidak ada tambahan pengurang lainnya ya kayak iuran jabatan, kemudian apa namanya iuran pensiun dan sebagainya itu tidak ada, iuran jaminan hari tua dan sebagainya tidak ada. Jadi hanya biaya jabatan saja dan biaya jabatan ini hanya untuk yang pegawai tetap ya. Kalau pegawai tidak tetap dia tidak berhak mendapatkan biaya jabatan. Nah, kemudian dari penghasilan neto ini berarti penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan. Kemudian setelah itu penghasilan netonya dikalikan 12 ya, dikalikan setahun. Jadi asumsi dia bekerja dari Januari sampai Desember. Kemudian PTKP-nya ini asumsinya adalah TK0 ya. Jadi dia belum memiliki keluarga dan belum ada tanggungan, 54 juta. Kemudian penghasilan kena pajaknya berarti 20 juta 100 ya. Jadi 74 100 ini dikurangi 54 juta. Kemudian PPh turutangnya kita pakai rumus yang seperti ini. Ini untuk tahun pajak 2022 ke atas ya. Seperti ini rumusnya. Kemudian penghasilan PPh sebulan adalah sebesar ini. Jadi penghasilan terutang dibagi dengan 12 bulan lagi. Artinya ini adalah yang 83.750 kalau Pak Dani ini dia memiliki NPWP. Berhubung dia tidak punya NPWP, maka yang dipotongnya adalah menjadi 20% lebih tinggi ya. Artinya PPh sebulan yang ini itu kita kalikan 120% gitu. Jadi karena dia tidak punya NPWP maka dia dipotongnya eh, lebih tinggi 20%. Nah, angka inilah yang nanti akan kita masukkan ke pemotongan di SPT ya. Jadi di bagian bukti bulanan tadi penghasilan brutonya kita isi yang ini 6.500.000, kemudian NPWP-nya yang kita isi adalah yang ini. Gitu, yang 100.500 ini. Oke, misalkan kita buka di SPT ya. Misalkan kita coba buka SPT. Misalkan kita buka SPT-nya seperti ini. Oke, ini sudah kita buka. Misalkan tadi ya, masa Januari ya. Misalkan masa Januari 2023 ya. Misalkan. Kemudian tadi kan kalau di sini kan penghasilan brutonya sebulan yang ini ya. Kemudian yang karena dia tidak punya NPWP maka kita pakai yang ini. Jadi kita masukkan, kita sudah buka tadi Januari 2023, kita isi SPT, pemotongan satu masa pajak di sini. Kemudian kita masukkan seperti biasa, kita tambah. Misalkan NPWP-nya sekian gitu ya, berapa? Kita pakai Dani. Kemudian ini adalah 100. Ini. Jumlah brutonya yang tadi ya, yang ini 6.500.000 yang kita masukkan. Kemudian yang dipotongnya adalah yang 100.500 ini. Oke, kita simpan. Oke, kurang lebih seperti ini ya, cara memasukkan kalau misalkan dia tidak punya NPWP. Jadi langsung saja yang dipotongnya ini langsung kita kalikan 120% lebih tinggi dibandingkan dengan yang seharusnya ya. Dan di bulan-bulan yang lain juga sama, jadi Januari, Februari, Maret, sampai April ini dipotongnya adalah dia tidak punya NPWP ya, misalkan seperti itu. Kemudian ini karena sudah dihitung semua ya, jadi asumsinya ini sudah dihitung, caranya ini juga sama ya caranya, jadi masing-masing ini kita kalikan setahun ya, jadi penghasilan neto kita kalikan setahun, jadi kenapa dikalikan setahun 12? Karena secara penghitungan pasal 21 itu dia mengikuti stelsel accrual ya, artinya perkiraan gitu. Jadi pasal 21 itu adalah perkiraan pajak gitu ya, pasal 21 yang diterima selama setahun gitu ya, yang dipotongnya setiap bulan gitu. Jadi perkiraan penghasilan selama setahun baru nanti dibagi per bulan lagi atau per masa tersebut. Nah, nanti di bulan Desember atau di tahunannya itu baru di kompilasi kira-kira yang benar-benar diterima itu berapa seperti itu. Nah, misalkan ini ya Januari kan ini ya masing-masing ya. Jadi tinggal kita bikin aja misalkan Februari ya penghasilan brutonya segini.
Maret juga sama sampai dengan bulan Mei. Nah, nanti di bulan Juni baru nanti dia penghasilan brutonya ini, kemudian karena dia sudah punya NPWP ya, maka dia nanti yang harus dimasukkan adalah yang ini. Jadi kita contohkan misalkan masa bulan Juni ya. Ketika dia sudah punya NPWP, coba kita bikin, misalkan kita buat SPT baru ya, bulan Juni 2023. Oke, kita isi sama ya dengan yang tadi, satu masa pajak, kemudian tambah. Ini bisa bisa kita pakai cara impor CSV juga bisa ya, yang menggunakan aplikasi dari saya tadi, yang sempat saya posting cara input CSV-nya ya. Oke, misalkan seperti ini. Kemudian penghasilan brutonya yang ini ya, Juni. Kita coba copy aja. Ternyata kebanyakan. 67. Kemudian ini ya, 95 yang ini. Jadi ketika dia sudah punya NPWP, maka ya sudah ya berarti dia kita pakai yang 95.000 ini gitu. Jadi bukan tidak lagi menggunakan yang 120% lebih tinggi ya karena dia sudah punya NPWP. Nah, kemudian pertanyaannya, Pak, bagaimana yang sudah dipotong ini? Kan saya sudah punya NPWP. Nah, dia nggak bisa berlaku mundur gitu. Maksudnya nggak bisa ditarik kembali gitu ya uangnya gitu. Jadi kan ada selisih nih di sini misalkan. Ini kan ada selisih sebesar ini ya. Asumsinya berarti selisihnya adalah kalau kita jumlahkan, nah ada selisih 82.000 ini. Apakah bisa kita kembalikan ke WP gitu ya? Jawabannya nggak bisa gitu. Karena ya memang apa ya? Itu adalah hukuman gitu ya, tanda kutipnya hukuman atau sanksi karena Anda tidak punya NPWP, maka dipotong tarifnya lebih tinggi gitu. Jadi ketika dia punya NPWP, ya sudah dipotongnya sesuai dengan tarif di masa tersebut gitu. Jadi nggak bisa berlaku mundur. Misalkan dihitung ulang menjadi 83.000, 88.000, kemudian selisihnya ini dikembalikan ke karyawan gitu ya, ke pegawai nggak bisa gitu. Jadi tetap yang dipotongnya adalah segini. Itu ya gitu. Nah, kemudian nanti ternyata di bulan Desember ya, di terakhir gitu ya, di bulan penentuannya. Nah, Desember itu kan dia terima juga nih misalkan gitu. Nah, cara menghitung Desember adalah total penghasilan yang diterima semuanya di sini ya, misalkan setahun. Jadi setahun itu dijumlahkan semuanya gitu. Jadi misalkan di sini katakanlah ternyata bulan Juli gitu ya, misalkan bulan Juli ada kenaikan nih, ada kenaikan gaji misalkan. Sebelumnya 6, kemudian naik jadi katakanlah 7 juta gitu ya misalkan. Nah, kemudian tidak berlaku mundur gitu ya misalkan. Kalau berlaku mundur kan dia rapelan ya. Ini asumsinya tidak berlaku mundur misalkan. Nah, artinya tahunan itu jadi total penghasilan Pak Dani tadi selama setahun itu kita jumlahkan semuanya di sini. Jadi mulai dari yang 6 juta sampai yang ke 7 juta ini kita jumlahkan. Ini juga sama ya, misalkan yang penghasilan tidak rutin tadi, apa penghasilan rutin yang diterimanya tiap bulan berbeda-beda nominalnya, kita jumlahkan semuanya seperti ini, dan ini langsung kemudian kita jumlahkan ya, seperti ini. Jadi ketika nanti di bulan Desember, Anda harus menghitung nih kira-kira jumlah penghasilan eh, real bruto yang diterima oleh Pak Dani selama setahun itu kira-kira berapa gitu. Yang benar-benar diterima ya, seperti itu. Jadi tidak ada lagi di sini yang dikalikan 12, dibagi 12 dan sebagainya nggak ada lagi. Gitu. Jadi benar-benar yang diterima dari Januari sampai dengan bulan Desember itu kira-kira totalnya berapa. Nah ini ya totalnya adalah segini. Kemudian setelah itu sama, tinggal kita kalikan saja 5% ya biaya jabatannya. Jadi ini masih ada biaya jabatan di sini. Misalkan, nah ini ya.
Oke, nah ini ya, misalkan penghasilan brutonya sebesar ini langsung setahun ya. Jadi penghasilan bruto ini bukan sebulan, tapi langsung setahun ya di sini. Kemudian biaya jabatannya 4 juta. Kalau setahun, kalau tahunan biaya jabatan itu kan 6 juta ya. 6 juta. Jadi 5% kali ini, kalau masih di bawah 6 juta, maka kita pakai yang ini. Kalau di atas, berarti kita pakai yang 6 juta. Penghasilan netonya berarti ya penghasilan bruto dikurangi pengurang di sini. Kemudian penghasilan PTKP-nya juga ini sama ya. Penghasilan PTKP-nya sama. Penghasilan kena pajaknya adalah dari penghasilan neto setahun dikurangi PTKP. Hasilnya adalah 28 juta ini. Nah, kemudian dari sini tinggal kita kalikan saja PPh terutangnya berapa. Ketemulah angka ini ya. 1.335.125 rupiah di sini. Ini adalah PPh yang terutang selama 1 tahun. Jadi eh, untuk Tuan Pak Dedi tadi ya, Pak Dani, maaf, Pak Dani, dari penghasilan bruto yang sebesar 84 juta ini, penghasilan Bapak ini dipotong pajaknya selama setahun adalah 1.335.000 ini. Nah, kemudian untuk masa Desember sendiri, khusus masa Desember ya, itu kira-kira cara menghitungnya adalah penghasilan ini semuanya, yang ini ya, 1,3 ini, yang dibayarkan, yang seharusnya dibayarkan ini, berarti yang tadi ya, yang Januari, sorry, yang Desember tadi ini, dikurangi dengan yang sudah dipotong. Yang sudah dipotong itu artinya baik itu yang dia punya NPWP maupun yang tidak punya NPWP. Jadi yang sudah dipotong dari Januari, Februari, Maret, April, Mei sampai dengan masa November di sini. Gitu. Itu ya. Jadi di Desember itu yang ini tidak bisa dibagi lagi dengan 12 gitu. Jadi jangan misalkan angka ini ya, kemudian Desember berapa? Ini jangan dibagi dengan 12. Nggak seperti ini Desember gitu. Tapi Desember adalah yang seharusnya terutang, yang seharusnya dibayarkan selama setahun, itu dikurangi dengan yang sudah dipotong dari Januari sampai November, baik itu misalkan dia sudah punya NPWP maupun yang belum punya NPWP. Nah, hasilnya dari Januari sampai November yang sudah dipotong ini adalah sebesar 1,2 juta 62 ini ya. Nah, kemudian selisihnya, ini ya, selisihnya itu berarti 1,3 tadi, yang setahun dikurangi dengan yang sudah dipotong dari Januari sampai November, itu adalah sebesar Rp72.000 ini. Nah, inilah yang nanti akan kita bawa ke SPT masa Desember. Gitu. Cara memasukkannya gimana? Ya, sama ya, seperti bulan-bulan yang lain tadi, misalkan kalau kita pakai eh, kita Desember misalkan, kita buat dulu SPT-nya masa Desember ya. Oke, misalkan Desember. Kemudian kita buat, kalau Desember dia akan ada dua ya penghitungan, satu masa pajak dan 1 tahun pajak. Nah, kita coba satu masa pajak dulu. Nah, kemudian yang tadi sama, kita masukkan NPP yang Pak Dani tadi. Kodenya masih sama. Nah, kemudian brutonya berapa? Brutonya masih yang ini ya, yang brutonya ya, yang 8 juta ini. Kita masukkan. Oke. Kemudian yang dipotong berapa? Yang dipotong tadi ya adalah sebesar selisihnya. Jadi bukan ini dibagi 12 ya, atau ini ya, atau ini misalkan Desember katakanlah ini gitu ya, misalkan dari sini kemudian eh, jadi caranya sama persis dengan bulan-bulan yang lalu gitu ya, misalkan dikali 12 dikurangi kredit pajak misalkan, kemudian ketemu angka ini, kemudian katakanlah PPh terutangnya itu misalkan kemudian ini. Nah, bukan ini ya. Jadi bukan yang 155 ini bukan. Coba saya
Oke. Jadi nggak yang ini. Jadi caranya nggak yang ini ya, yang 155 ini enggak. Tapi caranya adalah yang tadi ya. Jadi kita hitung dulu setahun penuh kira-kira berapa, ketemu penghasilan brutonya ini, sorry, ketemu PPh terutangnya berapa, baru dikalikan, sorry, baru dikurangi dengan yang sudah dipotong ya, seperti itu. Jadi ini kita nolkan semua. Nah, seperti ini ya. Gitu. Jadi, nah kemudian Desember tadi ya, ini 8 juta kita masukkan ke sini. Kemudian yang ini ya, yang kita masukkan. Oke. Nah ini kemudian kita simpan seperti ini ya. Jadi cuma 72.000. Nah, pertanyaannya loh, kok kenapa jadi lebih kecil, Pak? Gitu. Ya karena tadi ya, karena yang sudah dipotong ini, yang ternyata yang sudah dipotong dari Januari sampai November itu ternyata sudah banyak gitu ya. Jadi Desember itu cuman istilahnya sapunya saja gitu, pembersihnya saja. Jadi penghasilan-penghasilan yang eh, sisanya gitu ya, yang selama ini mungkin tidak dipotong atau mungkin eh, apa ada tambahan penghasilan lain gitu ya. Nah itu berarti dihilangkan atau ditambahkan semuanya, dicampur semuanya di Desember ini. Gitu. Kalau misalkan ternyata ada kelebihan potong, gimana Pak? Nah, berarti tinggal dikembalikan saja kelebihannya tadi, gitu ya. Nah, kemudian eh, apa di SPT-nya, di SPT 21-nya itu tinggal minta kompensasi saja, gitu. Kompensasinya gimana? Nanti ada penjelasannya. Oke, ini tadi ya. Jadi kita masuk ke SPT ini tadi ya. Jadi ini adalah masa Desember. Nah, kemudian yang tahunannya gimana? Tahunannya berarti kita isi yang ini. Untuk yang 1 tahun pajak ya, berarti 1 tahun pajak. Kemudian kita, oh sorry, buatnya di sini ya. Buatnya bukti potong yang A1 berarti yang Pak Dani tadi ya, berarti kita buatkan baru, kemudian tadi kita buat NPWP-nya dulu. Oke, kemudian PTKP-nya masih TK0 tadi ya. Kemudian rinciannya ini penghasilannya eh, gajinya misalkan tadi ya. Kalau tahunannya berarti ini 78 juta. Oke, kita masukkan ini. Kemudian kita anggap tunjangan lainnya, uang lembur dan sebagainya ya. Ya, kita masukkan ke angka ini 6950, 6950 ini. Pastikan angkanya sudah benar ya. 84950 di sini angkanya sudah benar. Kemudian dia jabatannya harusnya ini sudah mengikuti ini ya 42 47500 sama. Kemudian kita masuk ke bagian B2. Nah, ini sudah sama ya. Pajaknya sendiri sudah sama ya. 1.335.100, 1.335 ada, oh di sini karena penghasilan kena pajaknya, oh karena penghasilan kena pajaknya ini belum pembulatan ya. Oke, kita pakai rumus countdown pembulatan ribuan ke bawah ya. Jadi kita pakai rumus ini. Oke, -3. -3 itu artinya ribuannya ke bawah ya. Nah, oke, ini sudah sama 1.335.100. Ini juga sudah sama ya 1.335.100. Kemudian yang sudah dipotong, jadi yang terutang sama yang telah dipotong ini kita samakan saja ya seperti itu. Jadi usahakan gitu ya. Jadi pada saat kita sudah buat bukti potong itu sudah clear ya, sudah clear, sudah
diberikan ke pegawai bahwa yang terutang itu sama dengan yang telah dipotong atau dilunasi. Gitu. Kenapa? Karena kan, loh kok Pak ini sama 133, padahal kan tadi katanya ini gitu ya. Nah, kan ini ditambah ini kan sama dengan, jadi kan kalau kita jumlahkan semuanya ya, ini ditambah dengan ini semua, hasilnya pasti yang ini. Kita coba ya, misalkan ya sama. Berarti kan ini ditambah dengan yang Desember tadi kan, ya harusnya sama ya. Seperti itu ya. Jadi PPA terutang itu sama dengan yang telah dipotong. Kemudian setelah itu ya tinggal kita isi identitasnya seperti ini, kita simpan. Yang belum lengkap, ada yang belum diisi mungkin. Oh, nama jabatan, apa direktur gitu ya, atau staf pajak. Oke, sudah selesai. Kita pilih no saja, buat satu aja. Nah, kemudian kita coba ya cetak gitu ya, seperti apa. Kalau cetaknya itu ada bentar, di formulir bukti potong ya, di sini. Kita coba lihat A1-nya tadi, ini, kemudian kita cetak. Oke, seperti ini ya bukti potongnya. Kalau misalkan tadi ya, dia kasusnya adalah dia punya NPWP, kemudian di pertengahan tahun dia punya NPWP, tapi kemudian juga di pertengahan tahun juga dia ada kenaikan kenaikan apa namanya gaji gitu ya misalkan. Nah tadi kalau misalkan tambahannya, tadi kan di bulan Juli misalkan katakanlah dia kan ada kenaikan gaji ya di sini ya. Nah, tinggal kita masukkan aja gitu ya, gitu gajinya ini. Misalkan 7.600.000 yang dipotongnya adalah sebesar ini. Nah, tinggal kita masukkan aja, buka SPT, Juli. Oh, sudah ada ya. Misalkan kita buka aja Juli. Oke, kita masukkan tadi Dani tadi ya. Ini misalkan kita tambah lagi Dani 1. Kemudian tadi penghasilannya adalah 7.600.000. Kemudian PPh-nya adalah 16136. Oke, simpan. Ini ya yang paling bawah. Jadi dia ada kenaikan gaji dari yang awalnya 6 juta menjadi 7 juta. Oke, barangkali itu terkait dengan apa ya? Penghitungan gitu ya. PPh pasal 21 yang mana kalau misalkan dia punya NPWP eh, tidak punya NPWP ya seperti ini, jangan lupa dikalikan 120% dari PPh yang seharusnya. Kemudian kalau dia sudah punya NPWP berarti masukkan yang seperti ini. Kemudian untuk pembuatan bukti potong tahunannya ya, itu artinya kita harus buat dulu yang hitungan tahunannya, Desember berapa, kemudian setelah itu tinggal kita buat bukti potongnya mengikuti angka yang ada di sini. Kemudian pastikan ya sebaiknya PPh terutang itu sama dengan PPh yang sudah distorkan. Seperti itu. Oke, itu saja mungkin terkait dengan pertanyaan tadi dari Mbak Zahra Sahidah ya. Semoga ini bisa menjawab pertanyaannya. Dan mungkin teman-teman juga bisa apa ya? Mungkin ada pertanyaan yang sejenis dengan ini. Semoga ini bisa memberikan gambaran sekaligus jawaban ya seperti apa cara memasukkan penghitungannya tadi ke SPT 21 seperti itu. Oke, dari saja. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Silakan share apabila informasi ini berguna bagi Anda. Dan selamat istirahat. Semoga harinya menyenangkan. Dari saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.